Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaan Pesona Edu E-Class untuk kompetisi literasi dan numerasi standar soal AKM. Penggunaan Pesona Edu E-Class ini dapat digunakan di berbagai macam platform, seperti pada Windows, Android, maupun iOS. Pesona Edu E-Class ini bersifat online atau berbasis web, sehingga dapat kita akses melalui browser seperti Chrome, Mozilla, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Sebelum kita login atau masuk ke dalam Pesona Edu E-Class, langkah pertama adalah kalian buka dulu browsernya, kemudian arahkan ke link kompetisi.pesonaedueclass.id. Tampilannya nanti akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah masukkan user ID dan password yang kalian dapatkan. Perlu diingat, dalam memasukkan password ini sangat bersifat sensitif, sehingga perlu diperhatikan setiap karakter dari huruf password tersebut. Kami sarankan lebih baik dalam memasukkan user ID dan password, kalian langsung copy paste dari user ID dan password yang kalian dapatkan. Contohnya seperti ini. Misalnya, user ID-nya adalah sulistia.rini16@gmail.com. Kemudian saya copy dan saya paste di sini, dan passwordnya pun sama, saya copy dan saya paste di sini. Setelah user ID dan password sudah kalian masukkan, jangan lupa kalian tekan submit. Perlu diperhatikan, di sini ada tombol untuk lupa password saya. Ketika kalian lupa dengan password yang kalian dapatkan, kalian bisa mengklik bagian sini dan nanti password baru akan dikirim melalui email. Selanjutnya kita klik submit. Setelah kalian berhasil login atau masuk ke dalam Pesona Edu E-Class, tampilan halaman utama pada beranda adalah seperti ini. Kalian bisa melihat pada bagian pojok kiri atas terdapat tampilan bahasa. Di sini terdapat dua bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa mengubah bahasa yang biasa kalian gunakan. Contoh, ketika saya klik bahasa Inggris, maka seluruh teks yang ada di tampilan itu adalah bahasa Inggris. Namun jika kita klik bahasa Indonesia, maka seluruh teks tampilan akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu, kalian bisa lihat di pojok kanan atas terdapat pengaturan. Di sini kalian bisa mengatur profil, atur kata sandi, maupun kalian bisa keluar dari platform Pesona Edu E-Class ini. Pada halaman menu beranda, kalian dapat melihat terdapat aktivitas pembelajaran yang telah dibagikan. Maksud dari aktivitas pembelajaran ini adalah segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini, siswa akan mengerjakan soal-soal yang telah tersedia atau telah dibagikan. Contohnya, kita bisa lihat di sini terdapat contoh soal kompetisi AKM, literasi, dan numerasi. Perlu diketahui, saat kalian akan mengerjakan soal kompetisi nanti, pada bagian ini akan ada sesuai dengan kategori yang kalian ikuti. Kemudian, cara untuk memulai mengerjakan soal-soal yang telah diberikan adalah kalian bisa masuk lewat menu pembelajaran, kemudian kalian klik. Di sini terdapat aktivitas pembelajaran, bisa kalian klik sebelah sini, atau kalian bisa langsung masuk pada bagian ini. Jadi di sini kalian bisa langsung klik, contohnya saya klik bagian sini, pada gambar. Di sini kita bisa melihat terdapat keterangan aktivitas pembelajaran dengan judul yang nantinya akan sesuai dengan kategori perlombaan yang kalian ikuti. Contohnya adalah soal kompetisi AKM literasi dan numerasi kelas 7, 8, 4 maupun 5. Kemudian di sini terdapat penjelasan, terdapat batas waktu. Di sini misalkan adalah batas waktu pengerjaan soal adalah 2 jam. Batas pengerjaannya hanya 1 kali. Di sini keterangannya banyak pengerjaan masih kosong karena memang belum dikerjakan. Kita akan memulai mengerjakan soal latihan yang nantinya akan serupa
dan tampil di soal-soal kompetisi nanti. Kemudian di sini kita tekan mulai. Pada bagian ini, kita dapat melihat batas waktu pengerjaan soal yang akan diberikan adalah 2 jam dengan hitungan waktu mundur. Kemudian kita bisa lihat pada bagian ini terdapat poin di mana ketika kalian berhasil menjawab dengan benar, kalian akan mendapatkan poin sesuai dengan poin yang tertera. Di sebelah sini akan ada kumpulan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Perlu diingat, ketika kompetisi nanti, soal yang akan diberikan tidak jauh dari contoh soal yang akan dijelaskan. Tipe nomor 1, untuk soal seperti ini berjenis pilihan berganda. Kalian bisa lihat dari pilihannya berbentuk bulat, dan kemudian kalian hanya bisa memilih satu jawaban yang benar hanya satu. Seperti itu. Di sini kalian diminta berapa suhu udara di luar pesawat. Saya pilih minus 49 derajat Celcius. Kemudian kalian bisa lihat di sini terdapat tombol selanjutnya, terdapat simpan, terdapat tombol serahkan, dan terdapat tombol keluar. Setelah kalian menjawab, kalian jangan lupa menekan tombol simpan agar jawaban kalian tersimpan. Jika kalian menekan tombol selanjutnya, tombol ini adalah untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Sedangkan tombol serahkan adalah tombol yang harus kalian tekan ketika kalian sudah menyelesaikan semua soal yang ada dan kalian siap menyerahkan soal tersebut. Kemudian, kalian bisa melihat di item nomor 1 ini terdapat tanda checklist hijau yang menandakan bahwa soal kalian sudah tersimpan. Lanjut ke soal berikutnya, kalian bisa tekan tombol lanjut atau menekan salah satu soal yang ingin kalian kerjakan di sini. Misalnya, kalian tekan ini. Pada soal di item nomor 2, jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Kita bisa lihat dari pilihannya berbentuk kotak atau persegi. Pilihan berganda kompleks dengan tipe soal tersebut, kalian bisa menjawab jawaban yang benar lebih dari satu. Jadi misalnya saya buat di sini, siapakah yang mungkin menempati loker warna hijau muda? Saya buat Widya dan Ina. Jadi kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian jangan lupa kalian klik simpan. Soal berikutnya pada item nomor 3. Soal ini berjenis tipe soal mencocokkan atau memasangkan. Kalian bisa lihat terdapat sebuah infografis gambar yang berjudul diet sampah. Kalian diminta memasangkan pernyataan berikut sehingga menjadi hubungan sebab akibat yang sesuai dengan isi dari infografis diet sampah. Pada item kiri terdapat 3 pernyataan dan di item kanan terdapat 3 pernyataan. Kemudian kalian mencocokkan atau memasangkan bagian di item kiri dengan bagian di item kanan. Di sini di item kiri cocok dengan, kita pilih di sini item di kanan 3. Kemudian item di kiri 2, diet sampah, cocok dengan item di kanan 1, yaitu dia membawa tas kain saat belanja. Item di kiri 3 cocok dengan item di kanan 2. Jadi dari infografis yang ada, kalian harus cermati baik-baik, kemudian kalian harus memasangkan bagian mana yang sesuai. Oke, jangan lupa setelah itu kalian klik simpan. Kalian bisa lihat di item nomor 3 juga sudah terdapat tanda checklist hijau yang menandakan bahwa jawaban kalian sudah tersimpan. Lanjut ke item nomor 4. Di item nomor 4, jenis soalnya adalah pengaturan pertanyaan.
di mana kalian akan mendapatkan satu stimulus gambar, atau bisa juga berupa teks atau berupa audio, yang nantinya akan terdapat beberapa pertanyaan yang bersumber dari stimulus tersebut. Di sini tersedia infografis gambar Prokot 4 tablet Clue. Kalian bisa cermati baik-baik nanti. Kemudian terdapat sebuah pertanyaan, item 4.1. Di sini berjenis pertanyaannya adalah pilihan berganda benar salah. Kalian bisa menjawab benar atau salah. Kalian bisa klik di sini. Sedangkan di item 4.2, kalian diminta apakah obat ini memiliki efek samping yang menyebabkan kerusakan hati jika dikonsumsi dalam jangka lama. Kita klik benar. Jangan lupa kalian klik simpan. Kemudian, soal selanjutnya, pada item soal nomor 5, jenis tipe soalnya masih sama. Kalian mempunyai satu stimulus yang sama berupa teks bacaan, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tersebut. Di item 5.1, bertipe soal pilihan berganda. Mengapa Laili membuat nugget pisang? Karena Laili akan melakukan penggalangan dana. Bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat nugget pisang? Sesuai dengan teks bacaan, kita pilih jawaban B dan C. Setelah kalian sudah selesai menjawab, jangan lupa tekan simpan. Untuk soal selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan tipe soal isian singkat. Ini adalah contoh soal yang sudah diberikan akar pangkat 3 dari 17.576 sama dengan, kemudian di bagian kotak kosong ini, kita bisa mengetikkan jawaban yang biasanya berupa isian singkat. Hanya beberapa karakter, baik itu angka ataupun kata. Contohnya, saya langsung bisa memasukkan hasil akhir dari operasi perhitungan pangkat 3 ini, dan juga jawab soal nomor 2. Misalnya. Jadi seperti itu cara menjawab soal isian singkat. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan tipe soal seret dan lepas teks. Berikut adalah bentuk dari tipe soalnya. Akan ada beberapa pilihan jawaban di sebelah atas, contohnya, di mana pilihan jawaban ini kalian bisa seret dan kalian lepas di kotak soal di bagian bawahnya, sesuai dengan letak yang betul. Contoh soal di bagian bawah berupa bacaan, di mana di tengah-tengah bacaan tersebut ada beberapa kotak yang harus diseret dan lepas jawaban sesuai dengan pilihannya. Contohnya, saya akan seret dan lepas pilihan jawabannya. Kedua, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Maka semua kotak untuk mengisi jawaban sudah diisi semuanya. Walaupun masih ada jawaban yang tertinggal, karena dari pilihan jawaban tersebut ada jawaban pengecoh yang ditambahkan. Jika ada bagian yang keliru, maka kalian bisa seret dan lepas kembali ke kotak pilihan jawaban, lalu kalian bisa menukar dengan pilihan jawaban lain dengan cara yang sama, bisa seret dan lepas bagian jawaban yang lain yang menurut kalian lebih tepat. Pastikan semua kotak sudah terisi dengan pilihan jawabannya. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan tipe soal seret dan lepas gambar. Tipe soal ini mirip dengan tipe soal seret dan lepas teks. Bedanya, di bagian sini kalian bisa seret dan lepas jawaban yang berupa gambar. Di bagian atas adalah kotak yang berisi 3 pilihan jawaban yang bisa kalian seret dan lepas ke kotak soal di bagian bawah
yang sesuai dengan jawaban dari soal tersebut. Contoh dari soal yang ditambahkan, misalnya nomor 1, aku adalah perenang handal. Apa yang membuatku bisa berenang dengan baik? Dari 3 pilihan ini, silakan kalian seret dan lepas gambar yang sesuai untuk menjawab soal nomor 1. Contohnya, saya akan seret dan lepas gambar penyu, kemudian saya masukkan ke kotak di bawah nomor 1. Begitu juga dengan nomor 2. Apa yang dilakukan burung hantu untuk menghindar dari predator? Maka saya akan memilih salah satu jawaban di kotak pilihan untuk saya seret dan lepas di bagian kotak soal nomor 2. Ada satu pilihan jawaban yang tertinggal karena di soal ini sudah ditambahkan jawaban pengecoh. Jadi kalian harus memastikan semua kotak sudah diisi dengan pilihan jawaban yang diseret dan lepas ke kotak yang dianggap sesuai. Jika kalian sudah yakin dan sudah menyelesaikan keseluruhan soal yang ada, kalian bisa tekan tombol serahkan. Artinya kalian sudah akan mengakhiri kompetisi ini dan jawaban kalian siap dinilai. Kita klik serahkan, kemudian akan muncul notifikasi. Anda yakin ingin menyerahkan aktivitas ini? Kita tekan OK. Akan muncul aktivitas pembelajarannya. Terima kasih sudah mengerjakan aktivitas pembelajaran. Jawaban Anda sudah diserahkan. Artinya kalian sudah menyelesaikan kompetisi tersebut. Bagaimana jika kondisi internetmu terputus saat kompetisi masih berlangsung? Jika kalian mengalami kendala seperti ini, jangan khawatir. Kalian tetap bisa mengikuti kompetisinya dengan cara login kembali ke Pesona Edu Class, kemudian klik aktivitas pembelajaran, dan kalian bisa melanjutkan soal yang sempat terputus tadi. Demikian penjelasan dari video kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat dalam berkompetisi. Sampai jumpa.